Kemudian ibadah yang juga tidak boleh kita sepelekan, memberikan takjil buka berpuasa bagi saudara kita yang berpuasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap keluarga besar PT AHM Jamaah Masjid Haqqul Mubin, bapak-bapak sekalian as-shaimin, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa hari yang ke-14 apa 15? 14. Berarti lebaran tinggal 15 hari lagi. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Berarti jamaah kita pakai mazhab yang puasanya belakangan ya. Iya, berarti kalau puasanya belakangan nanti lebarannya juga belakangan atau bareng. Ya, jangan sampai giliran puasa belakangan tapi giliran lebaran mau duluan. Yang penting pastikan fikihnya puasa kita tidak boleh kurang dari 29 hari. Dan tidak boleh lebih dari 30 hari. Karena bilangan Qamariyah itu kisarannya antara 29 atau 30. Kalau enggak 30 atau 29. Ya, sebab nanti ada saja kadang sebagian dari saudara kita yang lain masih puasa di hari 27 dia udah lebaran. Ya, atau kita sudah lebaran 3 hari dia masih puasa. Ya, maka mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi, karena hal-hal yang demikian itu sudah dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumya alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, jamaah salat zuhur baik yang masih melek maupun yang sudah ngantuk rahimakumullah. Ya, yang tidur nggak usah dibangunin. Ya, itu saudara kita lagi ibadah. Ya, dalam hadis dhaif disampaikan naumus shaim ibadah. Ya, puasanya ibadah, tidurnya ibadah, di masjidnya lagi itikaf ibadah. Ya, kerja di kantor juga lagi ibadah. Jadi kalau ada jamaah kita tidur lagi puasa di masjid di jam-jam kantor, berarti ibadahnya double 4 insyaallah. Mudah-mudahan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, di bulan Ramadan ini ada beberapa varian macam ragam ibadah yang perlu kita optimalkan karena kesempatannya ini jarang-jarang. Ya, salah satu ibadah yang paling utama tentunya melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Iya. Ya, insya Allah ini pada puasa semua ya. Insya Allah.
Ya meskipun tadi saya lewat itu ada juga yang nongkrong di soto Lamongan. Ya mudah-mudahan bukan jamaah kita. Amin ya rabbal alamin. Ya cuman masalahnya seragamnya putih-putih juga itu. Ya mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, puasa di bulan suci Ramadan ini ibadah yang luar biasa. Ini Allah sedang melatih kita dengan harapan. Ini harapan Allah, Tuhan pencipta alam semesta, la'allakum tattaqun, agar kita ini nanti mudah-mudahan habis lebaran bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu artinya kalau Ramadan saja kita tidak bisa melakukan perintah Allah, bagaimana mungkin nanti di hari raya kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Ya, padahal ketakwaan itu adalah kunci dari kesuksesan kehidupan kita. Ya, ini kan ayatnya sudah sering kita sampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Urusan-urusan problematika kehidupan yang kita hadapi dalam kehidupan, urusan-urusan ekonomi finansial itu seluruhnya beres kalau kita berupaya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Ya, makanya diharapkan insya Allah mudah-mudahan tidak ada di antara jamaah kita yang tidak puasa di bulan suci Ramadan, ya, saat memang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita berhusnuzon saja. Ya, kalau ada di antara jamaah kita yang seragam putih-putih siang hari Ramadan masih nongkrong di tukang bakmi, ya mungkin itu orang non muslim, ya mungkin ya. Ya, tapi matanya belok begitu ya. Ya mungkin saudara kita itu musafir. Ya, maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah istiqomahkan kita dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahmatullah, jangan lupa selain puasa kita jalankan, ini puasanya dilakukan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan. Jangan ada di antara kita yang berat. Ya, saking beratnya aktivitas yang biasa kita lakukan itu kita tinggalkan. Saking beratnya kita banyak mengeluh. Ya, keluhan-keluhan itu kita khawatir ya menjadikan keikhlasan kita kepada Allah itu berkurang. Padahal jamaah sekalian, kalau kita ingin Allah ampuni dosa-dosanya, lakukan ibadah puasa itu dengan penuh ketulusan. Ya, hadisnya kan tentu pernah dan sering kita sampaikan saat Rasulullah menyampaikan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya, jadi kalau rekan-rekan saudara seiman puasa dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, insya Allah semua dosa-dosa kita di masa silam akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, semua dosa macam ragam variannya Allah ampuni. Syaratnya lakukan puasa Ramadan dengan penuh ketulusan, insya Allah itu akan dapat anugerah pengampunan dosa dari Allah, Tuhan yang Maha Pengampun. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semua insya Allah taala. Kemudian jemaah sekalian, jangan lupa mumpung kita berada di bulan suci Ramadan, setiap hari kita makan sahur selaku upaya untuk menjalankan sunnahnya Rasulullah. Ya, maka di waktu-waktu sahur ini banyak-banyaklah kita bermunajat kepada Allah. Sebab doa yang kita panjatkan, permintaan yang kita ajukan kepada Allah di waktu-waktu sahur ini termasuk waktu yang mustajab. Iya, dalam hadis disebutkan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thulusil lail al-akhir. Dalam hadis ila seterusnya yang mana menyebutkan bahwa informasinya kalau rekan-rekan saudaraku seiman bermunajat kepada Allah di sepertiga malam terakhir, wabil khusus di waktu-waktu sahur, itu doa kita lebih makbul, lebih manjur, lebih mujarab, lebih mustajab. Ya, makanya kalau ada di antara kita yang punya hajat, yang punya keinginan, yang punya harapan, yang punya cita-cita, yang sampai hari ini belum kesampaian,
silakan minta kepada Allah di waktu-waktu sahur. Mumpung setiap hari kita makan sahur. Ya, karena kan kalau di hari-hari biasa jam-jam sahur ya boro-boro makan. Ya, subuh aja kadang ada nggak jamaah kita yang subuhnya kesiangan? Ya, mudah-mudahan tidak. Ya, kalaupun ada, maka kesempatan di Ramadan ini, ya jangankan subuh, sebelum subuh kita sudah bangun, ya itu artinya kesempatan yang terbuka ada di depan mata untuk banyak-banyak bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan insya Allah habis lebaran semua hajat-hajat jamaah kita, keluarga besar jamaah Masjid Haqqul Mubin, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus banyak-banyak beristighfar kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan itulah salah satu ciri orang-orang yang bertakwa, mereka banyak beristighfar di waktu-waktu sahur. Kemudian ibadah yang juga tidak boleh kita sepelekan, memberikan takjil buka berpuasa bagi saudara kita yang berpuasa. Ya, ini juga ibadah yang khusus di bulan Ramadan bisa kita lakukan setiap hari. Ya, kalau di bulan-bulan lain sulit kita cari orang yang lagi puasa. Ya, di bulan-bulan lain paling pun ada paling Senin Kemis. Ya, tapi kalau di bulan Ramadan ya secara acak, secara random, secara zigzag kita bisa memberikan makan kepada saudara kita yang sedang berbuka puasa di bulan suci Ramadan. Ya, itu kan hadisnya Rasulullah pernah nyampaikan, Masya Allah pahalanya luar biasa. Man fattara shaiman falahu mithlu ajri shaim. Orang yang berbuka puasa lalu kemudian dia memberikan orang lain yang sedang berbuka puasa makanan yang itu dikonsumsi, maka insya Allah Allah akan berikan pahala yang serupa duna ayan qusa min ujurihim syai', tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Ya, jadi jamaah sekalian, kalau kita puasa sendiri, puasa kita itu hanya satu pahalanya. Tapi kalau kita puasa, nanti saat berbuka puasa kita memberikan sesuatu yang bisa dimakan, infak sedekah buat saudara kita seiman yang sedang melakukan ibadah puasa. Insya Allah sebanyak orang yang mengkonsumsi makanan yang kita sajikan, sebanyak itu pula lipat ganda ibadah puasa yang akan Allah berikan kepada kita. Begitu informasi yang diberikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu juga bisa kita upayakan. Amin ya rabbal alamin. Selain itu jamaah sekalian, ibadah yang juga tidak kalah pentingnya, jangan lupa kita melakukan sholat tarawih setiap malam. Ya, ini ibadah paket Ramadan. Meskipun hukumnya sunnah muakkadah. Ya, rekan-rekan kalau nggak puasa pun, ya jamaah sekalian, rekan-rekan seiman, kalau tidak tarawih, ya insya Allah nggak dosa, tapi akan sangat rugi, sebab itu ibadah yang amat sangat luar biasa pahalanya, yang hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Ya. Kalau di hari-hari lain di mana kita bisa sholat tarawih, di hari-hari lain di mana kita bisa sholat tahajud berjamaah di masjid bersama kaum muslimin setiap hari, setiap malam. Ya, sulit. Ya, tapi di bulan Ramadan, Masya Allah, hampir seluruh masjid di Jakarta mengadakan sholat tarawih, termasuk masjid kita, Masjid Haqqul Mubin. Ya, maka jemaah sekalian, kalau kesempatan itu ada, silahkan kita lakukan. Ya, meskipun sholatnya boleh secara mandiri masing-masing di rumah, tapi diupayakan untuk kita bisa laksanakan secara berjamaah. Itu ada hadis Rasulullah pernah menyampaikan, hadis riwayat Imam Al-Bazzar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Ya, ini kalau tidak salah hadisnya sudah pernah kita sampaikan dalam kajian rutin bulanan kita tentang keutamaan sholat tarawih berjamaah. Rekan-rekan sekalian, kalau kita sholat berjamaah tarawih, tidak pulang sebelum imamnya bubar, tidak bubar sebelum imamnya pulang, hatta yansharif, itu pahalanya dicatatkan oleh Allah kutiba lahu qiyamul lailah. Seperti itu orang melaksanakan sholat tahajud semalaman suntuk dari habis isya sampai dengan menjelang subuh. Padahal sholat tarawihnya cuma 30 menit, cuma 40 menit, cuma 11 rakaat, cuma 23 rakaat. Tapi pahalanya Allah catatkan sebagaimana kita melaksanakan sholat semalam suntuk dari ba'da isya sampai dengan menjelang subuh. Ya, oleh karena itu maka mumpung masih kesempatannya ada, sisa 15 hari, maka jangan kita tinggalkan sholat tarawih. Mudah-mudahan itu bisa kita upayakan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah sekalian, ibadah yang juga tidak boleh kita kesampingkan. Ya, ini ibadah yang nanti akan ada di depan mata kita, yaitu i'tikaf di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Ya, ini alhamdulillah DKM kita sudah punya programnya ya, i'tikaf. Maka bagi jamaah kita yang punya waktu silahkan beriktikaf. Ya, kalau mungkin tidak memungkinkan i'tikaf di masjid kita, boleh juga i'tikaf di masjid-masjid lain sebagai alternatif. Ya, artinya jangan sampai kita tidak i'tikaf. Ya, jangan nanti DKM tanya kenapa nggak i'tikaf. Udah di rumah. DKM masjid di rumah nanya kenapa nggak i'tikaf. Udah di kantor. Ya, jadi di mana kita i'tikafnya? Padahal i'tikaf itu cara paling mudah untuk kita menggapai malam Lailatul Qadar. Ya, jangan sampai nanti jemaah kita nggak dapat malam Lailatul Qadar. Apalagi tahun ini, ya ganjil genapnya kan nggak jelas. Ya, ada sebagian kita bilang ganjil, yang lain bilang genap. Yang bilang genap, yang lain bilang ganjil. Maka yang paling amar, cari, jaga itu fi asyril awakhir min Ramadan, di 10 terakhir bulan suci Ramadan, untuk beriktikaf sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Insya Allah kalau sudah kita jaga di hari awal kita iktikaf sampai dengan malam takbiran, insya Allah Allah anugerahkan kita malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, ini Lailatul Qadar memang perlu diupayakan, untuk diikhtiarkan, untuk dicari. Rasulullah sendiri yang perintahkan, taharrau Lailatul Qadri fi asyril awakhir min Ramadan. Ya, kalau disuruh cari itu harus sampai ketemu. Jangan sampai kita nggak ketemu, sampai kita nggak dapat. Karena rugi serugi-ruginya. Ya, kalau orang sudah dipanjangkan usianya, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan masuk di bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan anugerah malam Lailatul Qadar. Ya, sebab kita ketahui bersama, ya, ibadah kita di malam-malam tersebut tidak sama dengan ibadah kita di hari-hari biasa. Ibadah kita di malam tersebut tidak sebanding dengan ibadah-ibadah kita di bulan biasa. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam kitab suci Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Begitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, mudah-mudahan dengan beragam varian macam ibadah yang barusan tadi kita sebutkan, kalau kita upayakan, kita jalankan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguhan, insya Allah Allah akan anugerahkan kita anugerah ketakwaan yang dijanjikan dalam firman-Nya yang barusan tadi kita cuplikan, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan jamaah kita semuanya insya Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon izin, mohon maaf, waktu yang tersedia harus berhenti sebelum pukul 1 kurang 15 menit. Mudah-mudahan 17 menit yang telah lewat
menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semua untuk kembali ya merefresh semangat kita untuk menjalankan hari-hari Ramadan dengan bermacam-macam varian ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.